Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Risa Fadila. Saya akan menjelaskan hakikat orientasi dan tujuan pendidikan Islam. Kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Islam sebagai agama dibumikan dengan tujuan yang mulia, yaitu rahmatan lil alamin. Tujuan itu akan terwujud dengan baik manakala nilai-nilai Islam dapat ditransformasikan melalui pendidikan yang paripurna, sehingga melahirkan manusia-manusia yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam di tengah kemajemukan masyarakat. Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memang memegang peran penting untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, hakikat dalam orientasi dan tujuan pendidikan sangat penting untuk kemajuan bangsa. Orientasi pendidikan Islam. Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan lain sebagainya, atau juga pandangan yang mendasari perhatian atau kecenderungan. Adapun pengertian dari orientasi pendidikan Islam adalah suatu cara penyebaran Islam yang dilakukan secara intensif atau bersungguh-sungguh. Tujuan pendidikan Islam. Pengertian tujuan sendiri ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai dilakukan. Adapun pengertian tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Adapun pengertian tujuan pendidikan secara umum adalah mewujudkan perubahan positif yang diharapkan ada pada peserta didik serta menjalani proses pendidikan, baik perubahan tingkah laku individu dan kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Orientasi pendidikan Islam. Yang pertama, orientasi individu pendidikan Islam. Orientasi yang ditinjau secara individu dalam pendidikan Islam adalah mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki secara individu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Menumbuhkan, menguatkan, memelihara jasmani dengan baik. Yang kedua adalah orientasi sosial pendidikan Islam. Orientasi yang ditinjau secara sosial yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sosial, perubahan kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, memperkaya pengalaman sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Melalui perkembangan manusia dengan cara membentuk orientasi sosial bahwa pendidikan Islam itu bagus, mendukung kemajuan peradaban manusia, melahirkan manusia yang berjiwa atau insan berakhlakul karimah, karena pendidikan Islam landasan utamanya adalah Al-Quran dan hadis yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Risa Fadila mengenai tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam kita mengenalnya dengan 6 istilah. Yang pertama itu ada ta'abudi. Ta'abudi ini secara garis besar berarti spiritual. Berarti beribadah. Islam tumbuh dari naluri dan fitrah manusia itu sendiri. Ibadah merupakan wasilah yang dapat menyatukan dan menghubungkan antara individu dengan sesama individu lainnya, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang tertera pada Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Ibadah yang dapat kita terapkan terhadap pendidikan Islam, misalkan mengajarkan kesadaran pikiran, menanamkan rasa solidaritas kepada anak-anak, mendidik jiwa menjadi mulia,
mendidik orang Islam memiliki kemuliaan abadi. Bukan hanya sekedar untuk dirinya saja, tetapi juga untuk kemaslahatan umum. Pendidikan Islam yang kedua itu ilmi. Secara garis besar ini intelektual. Pendidikan Islam juga bertujuan mengarahkan inteligensi supaya menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dan telaah terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini, para peserta didik dilatih untuk melatih kejiwaan, kecerdasan, penalaran, perasaan, dan indera. Ilmu intelektual atau EQ learning dapat membuat anak untuk melakukan analisis, penalaran, dan bahkan sintesis dapat menjustifikasi suatu masalah. Untuk mengedepankan kecerdasan akal, tujuannya untuk mampu anak itu berpikir kritis, logis terhadap indera yang dilihat mereka. Pendidikan Islam yang ketiga adalah khuluqi. Secara garis besar ini pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan etika terhadap anak didik. Bagaimana memegang nilai-nilai kebaikan dalam situasi dan kondisi dia berada, selalu menerapkan kebaikan seperti kejujuran, keikhlasan, mengalah, senang bekerja dan berkarya, kebersihan, keberanian, dan membela yang benar, bersandar pada diri sendiri dan bukan pada orang lain, dan begitu juga terhadap tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam etika ini, supaya kita memiliki moral dan sikap akhlak yang baik dalam memenuhi emosinya, mengungkapkan emosi lewat yang baik, memberikan pendidikan supaya anak-anak juga mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pendidikan Islam yang keempat adalah jismi, atau secara garis besar pengertiannya yaitu fisikal. Berarti fisik. Sebagai physical learning, segala kegiatan yang bersifat fisik untuk mengembangkan biologis anak, tingkat daya tahan tubuh sehingga mampu untuk melakukan tugas yang diberikan kepada anak secara individu maupun sosial. Mempunyai keyakinan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Al-ahlu salim fi jismi salim. Sehingga banyak yang diberikan permainan dalam pendidikan untuk menjaga kesehatan, kebugaran fisik. Dengan memenuhi kebutuhan makanan yang seimbang, memberi waktu tidur dan waktu yang cukup agar pertumbuhan fisiknya baik, dan mampu melakukan aktivitas yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ajarilah anak-anakmu memanah, berenang, dan menunggang kuda. Hadis riwayat Tabrani. Islam yang kelima adalah ruhni, psikologis pendidikan mempelajari jiwa manusia dengan berbagai aspeknya berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan pendapat para ulama. Sangat penting dalam merancang pendidikan, baik itu penyusunan kurikulum, bahan ajar, kegiatan proses belajar dan mengajar. Psikologi pendidikan Islam ini berperan sebagai penanaman kesadaran keagamaan yang berhubungan dengan nilai-nilai batiniah yang bersifat pribadi, personality. Peran psikologi ini menjembatani proses penyampaian ilmu pengetahuan agar lebih memperhatikan psikologi masing-masing anak supaya dapat berhasil. Keberhasilan proses ini dinamakan transfer of value untuk siswa. Tujuan pendidikan Islam yaitu money atau merit. Merit ini dipahami sebagai standar bagaimana manusia berperilaku dalam kehidupannya.
bisa juga diartikan sebagai nilai moral. Merit ini diklasifikasikan menjadi dua, ada formal dan material. Kalau formal sebagai kiasan yang masih ditentukan oleh manusia. Formal ini menunjukkan unsur yang menentukan, sedangkan material itu materi sebagai objek atau lapangan yang dilihat secara keseluruhan, seperti manusia, alam, dan sebagainya. Keduanya ini saling berhubungan dalam orientasi dan tujuan pendidikan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam presentasi kami terdapat kesalahan, kekurangan, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.